everyone, my name is Putri Faza Maharani, and today I will explain one of the most important concepts in economics, namely demand and supply. Even though this concept sounds simple, they actually affect many aspects of our daily life, especially the price of goods and services that we buy every day. In this presentation, I will explain the meaning of demand and supply, the factors that influence them, and some examples from everyday life. Let's begin our discussion. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat harga barang berubah-ubah. Kadang harga cabai naik, harga telur turun, atau harga tiket konser menjadi lebih mahal. Banyak orang menganggap perubahan harga tersebut terjadi begitu saja, padahal dalam ilmu ekonomi terdapat konsep yang dapat menjelaskan fenomena tersebut, yaitu permintaan dan penawaran. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam menentukan harga barang dan jasa di pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Misalnya, ketika harga minuman favorit kita turun, kemungkinan kita akan lebih tertarik untuk membelinya. Sebaliknya, ketika harganya naik terlalu tinggi, kita mungkin memilih membeli produk lain yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan konsumen sangat mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan siap dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, ketika harga cabai sedang tinggi, petani akan berusaha menjual hasil panennya sebanyak mungkin karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Semakin banyak barang yang tersedia di pasar, semakin besar pula tingkat penawarannya. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang diminta cenderung menurun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang menurun, jumlah barang yang diminta cenderung meningkat. Sebagai contoh, ketika ada sebuah toko memberikan diskon besar-besaran, biasanya jumlah pembeli akan meningkat karena harga menjadi lebih terjangkau. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, produsen akan terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang ke pasar. Sebaliknya, ketika harga turun, produsen mungkin mengurangi jumlah barang yang dijual karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil. Dengan demikian, harga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan produsen. Permintaan dan penawaran saling berhubungan dalam menentukan harga pasar. Ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga biasanya akan naik. Sebaliknya, ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, harga cenderung turun. Interaksi antara keduanya menciptakan keseimbangan yang menentukan harga suatu barang di pasar. Salah satu contoh yang paling sering terjadi di Indonesia adalah perubahan harga cabai. Ketika musim hujan menyebabkan hasil panen menurun, jumlah cabai yang tersedia di pasar menjadi lebih sedikit. Sementara itu, masyarakat tetap membutuhkan cabai untuk memasak. Akibatnya, permintaan tetap tinggi, tetapi penawaran menurun sehingga harga cabai meningkat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum permintaan dan penawaran bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dapat dilihat pada penjualan tiket konser. Ketika artis terkenal mengadakan konser, jumlah orang yang ingin membeli tiket biasanya sangat banyak. Namun, jumlah tiket yang tersedia terbatas. Karena permintaan jauh lebih besar dibandingkan penawaran, harga tiket menjadi lebih mahal dan seringkali cepat habis terjual.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama adalah pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membeli barang. Kedua adalah selera konsumen. Produk yang sedang populer biasanya memiliki permintaan yang lebih tinggi. Ketiga adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan terhadap berbagai barang dan jasa. Penawaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biaya produksi merupakan salah satu faktor utama. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Selain itu, perkembangan teknologi dapat meningkatkan penawaran karena proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Jumlah produsen yang ada di pasar juga mempengaruhi tingkat penawaran suatu barang. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada kondisi ini, harga dianggap stabil karena baik penjual maupun pembeli merasa sesuai dengan harga yang berlaku. Keseimbangan pasar sangat penting karena membantu menciptakan aktivitas ekonomi yang berjalan dengan lancar. Memahami konsep permintaan dan penawaran memberikan banyak manfaat. Sebagai konsumen, kita dapat memahami alasan mengapa harga barang berubah. Sebagai pelaku usaha, konsep ini membantu dalam menentukan jumlah produksi dan strategi penjualan. Selain itu, pemahaman terhadap konsep ini juga membantu kita mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. In conclusion, demand and supply are essential concepts that help explain how market work and why price change. Understanding this concept allows us to make better decisions as consumers and to better understand economic activity around us. Thank you for your attention and participation. Thank you.